Oke, saya akan ngebahas sesuatu yang ditanyain sama sahabat semua. Mas, gimana caranya mengatasi busuk batang, busuk akar? Yang pertama, media tanam. Media tanam itu harus steril. Media tanam yang saya sebutkan yaitu di tandon dan di pralon. Jadi sebelum sahabat semua nanam itu harus benar-benar steril. Ya cuci pakai Mama Lemon mungkin nggak apa-apa. Pakai deterjen nggak masalah. Jadi disterilkan benar-benar, habis dicuci, dibiarkan sampai kena sinar matahari panas, terik matahari sampai kering ya. Itu yang pertama, media tanam harus steril. Yang kedua, nutrisi. Jadi nutrisinya itu harus benar-benar, ya kalau kalian racikan sendiri ya silahkan lihat di video saya sebelumnya, sudah ada cara ngeracik sendiri. Atau para sahabat semua mau beli ke tempat yang sudah jadi atau di online, ya silahkan aja, tidak masalah. Yang jelas ya bagus enggaknya ya harus kalian analisa sendiri ya kalau untuk nutrisi. Oke, nutrisi selesai. Ya kalian beli yang terpercaya lah ya. Seperti itu. Yang ketiga, dari persemaian. Dari persemaian itu para sahabat semua harus steril banget di media semai asbes. Dari tandonnya juga harus steril juga ya. Ya dicuci lah pakai deterjen, pakai Mama Lemon atau pakai apa aja lah, monggo aja. Sampai steril, sampai kena sinar matahari, sampai kering, baru di on kan. Harus benar-benar kering, baru dialirkan air dan siap untuk penyemaian. Nah, penyemaian itu fungisida butuh ya. Jadi ketika daun 2-3 itu disemprot fungisida dosis rendah, gunanya biar terjaga sama penyakit lah, busuk-busuk daun, busuk-busuk batang, busuk akar itu insya Allah aman. Dan bebas sama percikan air, tampiasnya ya, tampias air perlu diperhatikan. Nah, setelah itu penyemprotan berkala. Jadi 1 minggu sekali lah. Insya Allah tidak akan kena busuk batang dan busuk akar. Dan ada lagi yang bertanya terkait lembeknya batang atau tangkainya seledri, itu harus dianalisa ya sahabat semua yang komen. Saya tidak tahu, tidak saya lihat ya, karena saya bikin video ya hanya di HP ini, tidak saya lihat lagi. Jadi harus benar-benar diperhatikan ppm-nya berapa untuk pekatannya ya. Jadi saya anjurkan dari semai 200 sampai 500. Semai pindah tanam 500, naik 100 setiap minggu.
sampai ke 1000. Udah 1000 aja ya. 1000 aja. Insya Allah akan bagus sahabat. Karena di daerah saya, dibandingkan sama yang petani konvensional yang di tanah, itu sangat berbeda jauh. Dari segi kualitas, dari segi warna, hijau pekat, dan bagus, bisa tinggi-tinggi sahabat. Yang jelas perawatannya lah ya. Perawatannya harus benar-benar diperhatikan dari awal. Itulah step by step yang saya lakukan. Jadi yang bilang seledri hidroponik itu batangnya itu lembek dan tidak tahan lama, itu tidak benar. Harus diperhatikan dengan baik media tanamnya, terus nutrisinya juga berpengaruh sahabat ya. Dan air baku, jangan lupa. Air baku itu kalau bisa di bawah 100. Mentok-mentoknya ya nggak ada mentok-mentoknya lah ya. Ya harus di bawah 100. Kalau di lokasi kalian di atas 100 ya carilah di tempat yang lain. Nyetok gitu ya, satu tangki, satu drum besar khusus buat hidroponik. Itu aja sih sahabat semua. Dan jangan lupa, karena kita masih settingan hidroponik, pakai insektisida juga ya. Tapi kalau nyemprot insektisida harus lihat keadaan tanaman. Keadaan tanaman ada daun yang menggulung, keriting, keribu. Keriting-keriting itu berarti kutu. Jadi harus disemprot pakai insektisida yang kutu-kutuan. Silahkan tanya ke kios-kios pupuk, kios obat. Insya Allah akan teratasi itu. Apalagi udah ya. Semoga terjawab dan tetap nandur, tetap semangat. Saya doakan kepada sahabat semua yang belum ada greenhouse, belum ada tanaman, segera terrealisasi dan ayo nandur. Jadi walaupun harga murah, harga mahal, tetap nandur ya. Insya Allah akan dapat hasil maksimal. Thank you, salam sehat, salam seduluran selawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.